Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my students. Welcome back with me in English class. How are you today? I hope you are always in healthy condition. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kembali lagi di mata pelajaran bahasa Inggris. Today we are going to discuss about simple past tense. Hari ini kita akan berdiskusi tentang simple past tense. Ini adalah salah satu pelajaran tentang tenses atau grammar. So, what is simple past tense? Boleh dicatat, ini merupakan definisi dari simple past tense. So, silakan dibaca. Jadi, simple past tense adalah sebuah pola atau aturan kalimat yang menunjukkan sebuah aktivitas yang terjadi di masa lalu atau di waktu lampau. Boleh digarisbawahi di masa lalu atau di waktu lampau. Jadi, simple past tense ini adalah kalimat yang menunjukkan sebuah aktivitas yang terjadinya itu di masa lalu atau di waktu yang lampau. Jadi simple past tense ini merupakan kalimat yang mana isinya itu terjadi pada masa lalu atau sudah lewat. Kita langsung saja pada rumus atau pola atau juga ada yang bilang pattern dari simple past tense. Simple past tense itu rumusnya terbagi dua. Ada yang menggunakan verb, ada juga yang menggunakan noun atau adjective. Kita ke rumus yang pertama dulu. Subject plus verb 2 plus complement. Ini untuk tenses simple past tense yang positif. Contoh kalimatnya, I ate pizza yesterday. I masuk pada subjek, verb 2-nya ini ate ini apa? Ya, makan. Jadi, verb satunya itu merupakan eat. Nah, ini tuh eat untuk verb 1 karena ini simple past tense yang sudah lampau. Jadi kalau sudah lampau itu verbnya menggunakan verb 2. Verb 2 dari eat apa? Yaitu ate. Pizza yesterday ini merupakan komplement atau pelengkapnya. So, I ate pizza yesterday. I subject, ate verb 2, pizza yesterday complement. Itu untuk yang positif. Maju ke kalimat yang negatif. Subject plus did not plus verb 1 plus complement. Untuk negatif menggunakan verb 1. Mari kita lihat contoh kalimatnya. She did not come last week. Dia tidak datang minggu lalu. She masuk pada subjek, did not, verb 1-nya come, last week-nya ini complement. Paham ya? Ini untuk interrogatif atau kalimat tanya. Oke, Mister ulang dulu yang ini. Ingat ya, untuk yang ini, negatif itu tandanya selalu ada kata not. Itu pasti negatif. Ya. Kita lanjut pada contoh kalimat yang interrogatif atau kalimat tanya. Contoh kalimat interrogatif. Did plus subject plus verb 1 plus complement. Did, subjeknya you, verb 1-nya bring, a book from library last month ini complement. You-nya subjek, bring itu verb 1, a book from library last month-nya itu complement. Apakah kamu membawa buku dari perpustakaan bulan lalu? Itu kalimat tanya. Paham ya? Nah, sekarang ke contoh rumus yang kedua. Nah, ini menggunakan noun. Mari kita lihat. Subject plus was atau were, ini tuh to be. Jadi to be untuk past tense atau yang lampau itu menggunakan was, were. Kalau misalnya untuk present atau hari ini atau yang masa kini, itu menggunakan are, am, is. Nah, kalau yang sudah lampau menggunakan was, were. Plus
noun. Ini yang kalimat positif. Contoh kalimatnya, it was hard to get. It was hard to get ini merupakan contoh kalimat positif. Bagaimana bisa? Subjeknya it, was, karena subjeknya it, maka menggunakan was. Hardnya itu masuk pada adjektif atau noun. It was hard to get, itu sulit untuk didapatkan. Contoh kalimat yang negatif. Subjek plus was atau were plus not. Nah, seperti tadi yang Mister sampaikan, kalau negatif itu sudah pasti ada kata not plus verb 1 plus complement. She subjek, was to be, not negatif, sleep yesterday ini complement. Dia tidak tidur kemarin. Itu merupakan contoh kalimat yang negatif. Lanjut pada contoh kalimat yang interrogatif atau kalimat tanya. Was atau were plus subjek plus verb 1. Jadi kalau interrogatif itu to be-nya ditarik ke depan. Was atau were dulu tergantung subjeknya plus verb 1. Masih ingat ya, kalau subjeknya I, you, we, they. Kalau I itu masuknya was, kalau you itu masuknya were, kalau we, they itu masuknya were, he, she, it masuknya was. Contoh kalimat. Were they read a book? Apakah mereka membaca buku? Karena subjeknya they, maka to be-nya were. Read ini masuk ke verb 1, the book ini complement. Paham ya? Nah, untuk past tense itu karena kejadiannya itu lampau, maka ada adverb of time for past tense. Adverb of time ini keterangan waktu, jadi kata yang menjelaskan bahwa ini masa lalu atau lampau atau sudah terjadi. Ini contoh, yesterday, kemarin. Ini adalah contoh-contoh kata yang bisa digunakan dalam satu kalimat past tense. Yesterday, kemarin. Last week, minggu lalu. Last night, malam tadi. Last month, bulan lalu. Last year, tahun lalu. Just now, baru saja. An hour ago, sejam yang lalu. 2 days ago, 2 hari yang lalu. A week ago, 1 minggu yang lalu. A month ago, 1 bulan yang lalu. This morning, pagi ini. This afternoon, siang ini. Dan masih banyak lagi. Ini hanya beberapa contoh yang bisa kalian gunakan dalam sebuah kalimat past tense. Nah, karena ini akan banyak menggunakan verb, baik itu verb 1 maupun verb 2, kalian bisa dilihat ini contoh-contoh verb 2, ini verb 1 yang bisa digunakan dalam satu kalimat. Okay, that's all for today. Thank you very much. Untuk hari ini, Mister tidak akan memberikan tugas, hanya saja mohon rumus-rumus yang ini dicatat, beserta contoh kalimatnya juga yang ini dicatat, sehingga nanti ketika ada kuis ataupun ulangan ataupun ujian, kalian bisa berlatih menggunakan rumus ini. Ini juga ditulis karena ini penting untuk menggunakan dalam satu kalimat. Ini juga bisa ditulis, silahkan. So, thank you very much for your attention. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.